Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala rasulina al-amin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nas'alullah salamata wal afiyah. Masyarul muslimin, ikhwani fid din, jamaah salat maghrib musalla al-hijrah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla bahwasanya pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita di salah satu rumah Allah ini dalam rangka untuk mengkaji ilmu agama yang merupakan warisan dari para ulama, yang mana ilmu agama ini adalah ilmu yang bersumberkan kepada sumber hukum Islam yang akan senantiasa eksis sesuai selaras dengan perkembangan zaman, yang tidak akan pernah tidak berlaku, yang tidak akan pernah hilang, ditelan oleh masa. Al-Quran dan Sunnah akan senantiasa menjadi petunjuk sampai hari kiamat. Maka kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat ini, yakni nikmat kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik untuk mampu hadir dari atau dalam kajian-kajian ilmu agama yang bersumberkan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini pertanda baik bagi kita. Ketika hati kita masih mau mendatangi majelis-majelis ilmu, ini berarti Allah Azza wa Jalla masih menghendaki kebaikan dalam hati kita. Karena Rasulullah SAW bersabda sebagaimana hadis yang ma'ruf, yang masyhur, yang kita sering dengar, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa saja yang apabila Allah menghendaki kebaikan baginya, maka dia akan berusaha untuk memahami agama, sehingga Allah berikan pemahaman kepadanya. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din, jamaah salat maghrib musalla al-hijrah rahimani wa rahimakumullah. Kewajiban kita atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah bersyukur. Nikmat yang Allah telah turunkan dan Allah berikan kepada kita tak terhingga, tak terbatas, sangat banyak, sehingga Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat Allah maka tidak akan mampu terhitung.
Maka di antara nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat kemerdekaan. Namun kita mensyukuri nikmat kemerdekaan itu tidak hanya 1 tahun sekali atau dengan perayaan-perayaan tertunda. Kita mensyukuri nikmat kemerdekaan itu, Pak, setiap hari hendaknya. Setiap kita ingat, setiap kita merasakan, Masya Allah, saya hidup di negeri yang damai, maka kita ingat, Masya Allah, ini tidak lepas dari perjuangan jasa-jasa para pahlawan kita yang telah lalu. Karena dalam rangka mengamalkan sabda Nabi sebagaimana diriwayatkan Imam Ahmad dan yang lainnya, la yashkurullah, kata Rasul, tidaklah seseorang itu bersyukur kepada Allah, man lam yashkurin nasa, barang siapa yang tidak berterima kasih dan tidak tahu tentang jasa manusia. Tentu mereka para pahlawan kita yang telah gugur itu, bagaimana secara kita berterima kasih kepada mereka? Ya kita mendoakan mereka. Ya mudah-mudahan, dan kita mendoakan mereka tidak hanya 1 kali setahun, Pak. Ya tidak hanya formalitas semata. Karena sekarang hari ini ya, atau di era ini adalah ya lebih kepada formalitas saja. Yang penting seremonial kan gitu. Padahal dalam Islam tidak. Dan ingat hadirin yang Allah muliakan, dalam Islam itu hanya ada Aid itu ya yang besar, Pak ya, yang selalu kita rayakan, hanyalah Idul Adha dan Idul Fitri. Aid itu artinya diambil dari kata ada. Ada itu artinya yang selalu kita kembali lakukan. Ada itu kan artinya kembali. Makanya kita kembali kepada fatwa ulama kontemporer, Ahlussunnah sekarang. Apa hukumnya merayakan selain Idul Adha dan Idul Fitri, seperti Idul apa itu Idul Hari Ibu, atau Idul Milad. Apa itu Idul Milad, akhi? Iya, happy birthday. Kemudian Idul Watani. Apa itu Idul Watani, Bang? Hari kebangsaan, hari kemerdekaan. Apa hukumnya? Maka kita tidak boleh menyembunyikan kebenaran, ya kan? Karena kita disuruh oleh Allah untuk apa? Menyampaikan kebenaran itu. Jangan kita sembunyikan, ya. Karena yang berfatwa itu tentu ulama, bukan kayak saya ini, Pak ya. Saya menyampaikan kata ulama. Maka Syekh bin Baz ditanya, ma hukmul ihtifali bil yaumil watani, wahai Syekh, apa hukum merayakan hari kebangsaan, hari kemerdekaan? Wa kadzalika aidan usbu'ul imami Muhammad ibni Abdul Wahab, demikian juga merayakan hari ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, kan ini yang dijadikan oleh orang-orang senjata untuk kalian Wahabi ya, katanya tidak boleh maulid Nabi. Maulidnya Muhammad bin Abdul Wahab kalian rayakan juga gitu ya. Nah, maka jangan kita berdalil dengan kesalahan individu Ahlussunnah di Saudi. Namun kembalilah kepada ulamanya. Bagaimana fatwa ulama yang sebenarnya? Jadi setiap minggu malam ada namanya usbu' itu artinya pekan. Pekan Imam Muhammad bin Abdul Wahab ada di Saudi itu, Pak. Jadi setiap pekan itu orang tuh mengenang jasa Syekh Muhammad, karena Syekh Muhammad bin Wahab itu pahlawan dia. Karena yang membentuk negara Saudi itu dua, ya Al Saud dengan Muhammad bin Wahab, Syekh Muhammad bin Wahab ini. Tokoh agamanya yang memerangi syirik itu Syekh Muhammad bin Wahab. Tapi adakah Syekh Muhammad bin Wahab itu nyuruh diperingati? Tidak ada. Maka kita baca nanti fatwa ulama. Ya mufti, beliau ini mantan mufti Arab Saudi dan juga mantan rektor pertama UIN. Ya, rektor pertama beliau, walaupun beliau tidak ada gelar doktor. Tapi karena ilmunya, maka beliau dipercayakan untuk menjabat sebagai rektor Syekh bin Baz ya. Nah, coba Bapak ketik di Google ya, siapakah rektor pertama ya Islamic University of Madinah atau Al Jamiatul Islamiyah bil Madinatil Munawwarah, itu bahasa Arabnya. Kalau bahasa Inggrisnya Islamic University of Madinah. Kalau bahasa awaknya UIM, Universitas Islam Madinah.
Itu bakso kita tuh Pak. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Wa idza kanat laysat bid'atan, kalau seandainya bukan termasuk bid'ah, gitu. Famal farqu bainaha wa bainal bid'ah? Ya, apa perbedaannya dengan ya perayaan yang bid'ah seperti Maulid Nabi ya, Maulid Hasan, Maulid Husain, haul ya. Haul itu Pak, Maulid juga itu, bukan haul itu perayaan kematian Syekh ini, Habib ini, Yai ini kan gitu. Apa bedanya? Nah, maka dijawab oleh beliau, jawabannya adalah al-aidul watani bid'atun. Nah, jelas sekali beliau mengatakan, ya, merayakan hari kebangsaan itu bid'ah. Walaupun beliau bilang bid'ah Pak, raja tetap juga merayakan sampai sekarang Pak. Tapi ulama itu tetap tegar dia. Tidak ada dia menjilat. Itulah ulama yang hak itu. Jadi ulama Ahlussunnah itu Pak, ya kita tidak boleh mencela pemerintah betul ya, tapi kita nggak boleh juga menjilat apa kata pemerintah ya kan, walaupun pemerintah itu salah kita iyakan juga nggak boleh. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan ya. Jadi yang saya sampaikan ini Pak ilmu ya Pak ya. Barangkali ada yang berbeda, memang ada yang berbeda, tapi saya memilih pendapat yang senior. Ada ulama Saudi yang sekarang namanya Syekh Al-Maghamisi ya, beliau pernah dulu jadi imam di Masjid Kuba. Tapi ndak hanya ini yang beliau bolehkan, musik boleh juga katanya. Ya coba Bapak ketik di YouTube ya atau di Google, Syekh Maghamisi boleh, itu ulama Arab Saudi juga. Tapi saya tidak pakai yang itu, saya pakai yang jelas-jelas yang diakui ya, seperti Syekh bin Baz, karena beliau ini mufti ya kan. Nah, barangkali itu yang dipakai oleh ada juga asatidz kita yang membolehkan hud. Ya saya nggak boleh juga mengatakan mereka sesat, enggak ya. Barangkali ini khilaf ya kan, kita berlapang dada. Tapi saya pribadi ya kepada Syekh bin Baz yang merupakan ya gurunya para ulama di Saudi itu. Ya. Syekh Maghamisi itu jauh, beliau juga muridnya Syekh bin Baz kan. Banyak murid beliau kan. Hanya hadirin yang Allah mulia. Atau Syekh gurunya Syekh ini juga, Syekh Dr. Firanda, guru beliau kalau nggak salah, coba untuk ketik di Google ya, Syekh Al-Bulaikan, rupa saya nama beliau, termasuk beliau yang membolehkan hormat bendera kan itu. Jadi kalau seandainya ada teman kita yang hormat bendera Pak, jangan pula kita katakan bid'ah ya. Nah, ini masalah khilafiyah juga di kalangan ulama kita. Sebagaimana Syekh bin Baz ya mengatakan sunnah setelah i'tidal sedekap, Syekh Albani bilang bid'ah. Apakah kita juga memutlakan bid'ah kan? Enggak, ini masalah khilafiyah ya kan. Tapi kalau seandainya kita berpendapat pribadi kita itu bid'ah, nggak apa-apa. Tapi kita nggak memaksakan dengan ya, karena ini masalah kontemporer juga. Yang saya baca ini pendapat yang mengatakan bid'ah. Jangan pula dibilang terus Ustaz ini masa kebangsaan dibilangnya bid'ah ya, jangan pula gitu. Ya. Ini yang teroris itu Pak yang ngajak memberontak. Saya nggak pernah demo aja haram gitu ya, yang kan memberontak. Namun ini hukum syar'i, ya kan? Nah ini hadirin yang Allah muliakan. Jadi kata Syekh bin Baz, merayakan Idul Watan ya, itu hukumnya bid'ah. Amma usbu'ul ulama'i laisa minal bid'ah. Ya, tapi kalau menurut beliau ya, pekan ulama itu ya, ini bukan termasuk bid'ah. Hada usbu'un tu'aradu fihi kutubuhum. Karena pekan Syekh Muhammad Abdul Wahab itu bukan dalam artian merayakan kelahiran beliau, enggak kata. Tapi setiap pekan itu buku beliau itu dipamerkan. Ma'arad itu artinya pameran. Ya, jadi di Saudi waktu di zaman beliau itu Pak, setiap pekan itu buku-buku Syekh Muhammad Abdul Wahab itu Pak dicetak, dia apa kan ya, dipamerkan. Ya, dibuat apa namanya? Ma'arad. Ma'arad itu kalau bahasa kita itu apa Pak? Bazar. Ya, Ma'arad itu bazar. Jadi setiap pekan itu buku beliau itu maksudnya. Mahwa bihtifal. Ini beliau ingin
meluruskan itu bukan perayaan gitu. Enggak, namun setiap pekan itu buku beliau yang dijual, yang ditampilkan, yang disemarakkan, ya kan? Bukan merayakan. Makanya beliau tidak bilang bid'ah. Kalau merayakan bid'ah juga gitu kan. Ini bukan merayakan. Hada usbu'un tu'radu fihi al-kutub. Ya, di pekan Syekh Muhammadul Wahhab itu artinya buku-buku beliau dipamerkan kan. Idza qila usbu'un li kitabin kadza wa usbu'un li kitabin kadza, ya, apabila dikatakan pekan untuk kitab seperti ini, pekan untuk kitab seperti ini, wal usbu'ul ladzi ba'dahu kadza wal usbu'ul ladzi ba'dahu kadza, laisa hadza ihtifalan. Nah, kalau seandainya dikatakan pekan ini buku si fulan, pekan besoknya buku si fulan lagi setelahnya, maka ini tidak dikatakan ihtifal, perayaan. Itu makanya beliau tidak bilang bid'ah ya, karena beliau tidak menganggap itu perayaan, bukan merayakan kelahiran Muhammadul Wahhab, karena ada orang salah paham gitu. Hada ma'rad lil kutub, ya ini adalah ya bazar. Ma'rad itu artinya bazar ya, bazar kitab. Wa bayanu ma'allafu fulanun, dan penjelasan apa yang telah ditaklif atau yang telah ditulis oleh ulama si fulan. Wa ma tubi'a min kutubi, apa yang telah dicetak dari bukunya. Fa idza qila usbu'un li Muhammadin wa usbu'un li Syekhul Islam wa usbu'un lil Izzuddin, ya, lil Izz Ibni Abdissalam. Ini nama ulama ya. Ada pekannya Syekhul Islam, ada pekannya Al-Imam Al-Izz Ibn Abdissalam. Ini ulama yang bermadzhab Syafi'i ya. Tapi beliau punya syarah yang bagus dalam kitab ya Aqidah At-Tahawiyah. Ini bagus. Kemudian wa usbu'un li Qurtubi, pekannya Al-Imam Al-Qurtubi itu maksudnya bukan merayakan kelahiran Imam Al-Qurtubi. Itu di pekan itu buku-bukunya dijual, ditampilkan gitu. Nah, wa usbu'un li kadza tu'radu kutubun, ya ditampilkan buku-bukunya. Wa tuba'u bainan nas, ya, dan dijual di tengah-tengah manusia. Laisa hada bibtida'in, maka ini tidak termasuk ibtida', bid'ah. Hada idharun lil kutub, ini hanya menampakkan buku. Wa bai'un laha, dan menjual buku gitu. Wa nashrun laha bainan nas, dan menyebarkan buku itu di tengah-tengah manusia. Ammal yaumul watani, adapun perayaan hari kebangsaan, wal ihtifalun bi yaumin wataniyin, atau merayakan hari kebangsaan, au fi ayyi yaumin, atau di hari apa saja, au fi lailatil raghaib, atau pada malam raghaib ya. Nah, ini malam raghaib ini banyak orang sufi yang merayakannya. Kullu hadza bid'ah, itu ya ini semua bid'ah. Kulluha minal bid'ah, semuanya termasuk bid'ah. Kenapa bid'ah? Ini alasan beliau, minat tasyabbuh bi a'da'illah, termasuk tasyabbuh dengan musuh-musuh Allah. Jadi kalau ada teman kita berpendapat seperti itu, nggak boleh kita bilang ekstrim gitu. Ini ulama yang bilang kan itu. Dalilnya jelas ya. Wa man tasyabaha biqaumin fa huwa minhum. Karena kalau seandainya itu baik, pasti Nabi tentu telah merayakan hari penaklukan kota Mekah, ya kan? Nah, tanggal berapa tuh bang? Tanggal berapa Hijriah Nabi menaklukkan kota Mekah? Nah, ini di Sirah Nawawi ada itu. Nah, tapi pernah nggak Nabi membuat itu hari kebangsaan Mekah? Ada nggak? Nabi itu presiden loh. Itu pak. Makanya Syekh Shalih Al Fauzan mengatakan juga bid'ah. Lajnah Daimah juga kan, kalau saya ditanya sampaikan seperti itu hadirin. Artinya ya, kalau ada yang berpendapat seperti itu juga pendapat ulama Ahlus Sunnah. Kalau ada yang berpendapat itu kan perkara dunia Ustadz ya, dan juga dalam keadaan darurat ya, kita nggak salahkan juga ya, mudah-mudahan diberi uzur karena dalam keadaan darurat. Karena kalau kita nggak, nanti izin sekolah kita dicabut ya kan, akan mendapatkan kalau yang tidak di pemerintahan enak gitu ya. Iya, nah itu kita beri uzur juga ya. Ini hadirin yang Allah muliakan ya. Tapi kalau ada yang berpandangan tidak boleh, maka kita hargai juga ini pandangan ulama besar ya, mufti besar dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini barangkali muqaddimah kita
pada malam hari ini terkait banyak teman-teman yang ya sebagian lah bukan banyak ya yang memperbincangkan masalah ini kan gitu. Maka kita jawab dengan fatwa ulama ya, wallahu taala alam bishawab. Adapun yang membolehkan ya saya belum memahami betul dalil-dalilnya ya. Barangkali yang ikut merayakan bisa ya sharing ya kan, ya men-share apa dalil-dalilnya. Ya kalau saya ditanya ya tidak boleh karena yang saya tahu dalilnya yang melarang gitu kan. Tapi karena saya juga tidak mau keras dalam masalah kontemporer ini ya kan, nah, maka kita juga ini ya memberikan uzur kepada saudara kita. Barangkali saudara kita itu kan punya instansi ya kan, susah, ndak upacara aja instansi sunnah dulu kan diberitakan yang enggak. Barangkali dalam keadaan darurat itu, karena memang dalam keadaan darurat itu boleh yang haram-haram, ya kan? Barangkali kan gitu. Wallahu alam bishawab. Taib ya, kita lanjutkan ya pembacaan dan penjelasan serta pengkajian kitab ya Al-Firqatun Najiyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu Hafizahullah Ta'ala, yang mana pada pembahasan kita malam hari ini kita masuk kepada pembahasan atau judul baru, yaitu tentang keutamaan tauhid. Ya, tafadhal akhina. Tafadhal Bang ya. Masyaallah. Ya, min fadlit tauhid ya. Masya Allah, jazakallahu khair. Awal qala Allah Ta'ala alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Masya Allah ya. Suratul An'am. Nah. An ibadillahi Abdil ya. An Abdillah ya. Abdillahi ibni Mas'udi qala. Naam. Lama ya. Lama tasdid mimnya. Naam. Nazalat hadhil ayat syaqqa dzalika alal muslimin. Naam. Wa qalu ayyuna ya. Ayyuna ya. Ayu maksudnya Bang ya. Ayyuna ya. Naam. La yazlimu ya. La yazlimu nafsahu ya. Ini maf'ul bihi ya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laita zalika innama huwa syirku. Naam, masyaallah. Alam tasma'u qaula ya. Luqmana libnihi. Naam. Ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la dzulmun adzim. Ya, muttafaqun alaihi. Asantum masyaallah. Ya. Lanjut Bang ya, sampai titik aja karena tanggung. Hadhil ayat. Naam. Tubasyirul mu'minina al-muwahhidina. Naam. Alladzina lam yulbisu ya. Bisa dibaca albasa yulbisu, bisa juga labisa yalbisu. Bisa dua-duanya bisa nih. Bisa juga Bang, lam yulbisu bisa juga. Lam yulbisu ya. Imanahum. Naam. Bisyirkin. Fabata'adu ya. Fabata'adu anhu. Nah, masyaallah. Anna lahumul al-amna at-tamah. Al-amna at-tamah. Naam. Minal adabillahi fil akhirati. Naam. Wa ulaika humul muhtaduna fid dunya. Masyaallah. Syukran jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Qala al-musannifu rahimahullah. Jadi Bang ya, yang tepatnya al-musannif ya. Karena memang kitab ini tidak disyarah yang lainnya. Jadi beliau langsung yang menulis kitab ini, penulisnya. Ya. Tapi kalau yang pakai syarah memang banyak juga Pak ya, seperti buku yang kita bahas di Masjid Nurdalis. Itu pakai syarah dia.
karena dia kitab mulakhos syarah dari kitab tauhid. Kitab tauhidnya matannya. Kemudian dijelaskan. Karena ini memang kebiasaan ulama terdahulu ya. Mensyarah kitab itu ya seperti Imam An-Nawawi ya, mensyarah Sahih Muslim. Nah, maka ketika kita baca kitab syarahnya Al-Minhaj ya judul kitabnya, maka kita baca seperti abang tadi, masya Allah ya. Itu adabnya. Qala syarihu, berkata pensyarah kitab, itu artinya rahimahullah kalau dia sudah wafat biasanya. Biasanya kalau sudah masih hidup hafizahullah kan gitu. Atau kitabnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Syarah Sahih Al-Bukhari. Apa judulnya bang? Fathul Bari fi Syarhi Sahih Al-Bukhari, itu judulnya. Nah, ini dua kitab ini tidak ada, harus ada di rumah kita ini bang. Kalau tidak ada bahasa Arabnya memang susah kalau baca bang ya. Terjemahan kita beli, tidak apa-apa. Yang penting kita punya habit membaca. Iya, karena sekarang ini banyak kaum muslimin itu ya membacanya di HP saja. Karena kalau di HP tidak fokus ya. Niat nak baca PDF ya ujung-ujungnya nengok yang lain, scroll ya. Tapi kalau kita memang baca nian buku kita beli bang, masya Allah, insya Allah buku itu bisa kita wariskan. Iya, jangan kita merasa oh tidak ada gunanya buku, tidak. Kalau kita sudah meninggal dibaca orang, kita dapat pahala jariah. Ya, karena buku yang kita beli dibaca orang, kita dapat pahala. Nah, kita beli buku, itu warisan yang berharga insya Allah bagi anak kita. Kita beli buku dua ini harus ada pak, syarah dari Sahih Al-Bukhari. Ya. Jangan sampai pak Sahih Bukharinya beda ada di rumah kita, itu keterlaluan itu. Harus kita beli, lebih mahal HP lagi, lebih mahal HP Android daripada matannya aja dulu pak ya. Di rumah kita matan terjemahan Sahih Bukhari dan Muslim itu harus ada dulu. Al-Quran ada terjemahan, alhamdulillah ya. Kemudian kitab yang tersahih, kitab hadis ya. Setelah Al-Quran kan kitabullah, itu Sahih Al-Bukhari. Setelah itu Sahih Muslim, itu harus ada. Nah, kalau punya uang lebih lagi, kita beli kutubus sittah ya, Sunan At-Tirmizi, Sunan Abu Daud, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasai 4 tambah 2 Sahih Bukhari Muslim 6, itu kutubus sittah. Ini 6 kitab induk hadis istilahnya itu pak, kutubus sittah. Kutub itu artinya kitab, sittah 6 artinya 6 kitab hadis. Tapi kalau punya uang lagi beli kutubut tis'ah 9 kitab hadis tambah 3 lagi. Nah, yaitu ya Musnad Imam Ahmad, Sunan Ad-Darimi, satunya Al-Mustadrak oleh Imam Al-Hakim. Kalau saya nggak keliru itu. Kemudian kalau punya uang lagi pak, masya Allah, beli kitab kumpulan hadis-hadis sahih, ensiklopedia hadis sahih yang ditulis oleh ulama kita sekarang, ulama kontemporer, Syekh Albani, yang judulnya Al-Silsilah Al-Ahadis As-Sahihah. Nah, kalau kita takut dia mengamalkan hadis palsu dan lemah, beli lagi buku beliau, ensiklopedia hadis-hadis lemah dan palsu, Silsilatu Al-Ahadis Al-Mawdu'atu Wad-Dha'ifah. Nah, ini luar biasa tuh. Iya. Nah, jadi sekarang sudah ada terjemahannya pak. Karena mungkin sekarang kita hobi ya, setiap hari itu belanja ya, belanja apa? Elektronik banyak mampu kita beli kan, atau kalau hobi motor ya kan, itu motor tuh mahal itu, nak nukar ini nak ganti itu mah. Sekarang kita buat hobi yang bermanfaat dan berpahala, hobinya baca kitab ya, nggak apa-apa, tapi nggak ada guru ustadz ya. Sebenarnya tambah baik kalau ada gurunya, tapi nggak baca ya juga, nggak dengan guru ya juga itu kan kenal nggak. Nah, tapi memang kalau kita keterbatasan guru, boleh kita baca itu pak, karena Allah nyuruh baca buku itu, Iqra kata Allah, bacalah. Kalau dalam ilmu usul tafsir itu ya, pelajaran Al-Quran itu tidak sebab khususnya, al-ibrah la bi khususi sabab. Memang sebab khusus saya itu kan untuk Nabi kan, yang disuruh baca oleh Allah itu kan Nabi Muhammad, tapi juga untuk kita bi umumil lafaz, lafaz umumnya kepada kita semua, artinya kita disuruh baca oleh Allah. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Maka untuk itu kita
harus punya target Pak ya, sebelum kita mati hendaknya kita pernah khatam Sahih Al-Bukhari. Ini ada teman di Al-Quran pun tidak khatam-khatam, ya Allah ya. Itu yang pertama Al-Quran Pak kita khatamkan. Khatamkan dengan membaca tafsirnya kalau bisa. Oh susah Ustaz ya, terjemahannya gitu. Itu harus kita target memang Pak, ya kan? Karena kalau kita mengaku ahlu sunnah, maka ahlu sunnah itu apa? Ashabul hadis. Mereka selalu mengkaji hadis ya. Hadis-hadis Nabi itu dikajinya dan dia berusaha untuk mengamalkan serta menyampaikannya dalam kehidupannya. Baru kita dikatakan ahlu sunnah yang sebenarnya. Ya, tapi kalau kita ahlu sunnah tapi gawinya scroll ya sehari itu tidak pernah baca buku walaupun selembar itu, atau baca Al-Quran lah kitabullah Pak, tentu kita rugi. Ya kan, duduk scroll ya. Nah itu rugi kita hadirin yang Allah muliakan. Ya. Belum masuk waktu ya? Belum. Iya. Qala al-musannifu rahimahullahu taala, awalan yang pertama tentang min fadli tauhid, tentang keutamaan tauhid. Yang pertama keutamaan tauhid itu adalah kata beliau, qala Allah taala, Allah taala berfirman, ini dalam surah Al-An'am ya, alladzina amanu, orang-orang yang beriman kata Allah, walam yalbisu, dan mereka tidak mencampur adukkan imanahum, keimanan mereka, bizulmin, dengan perbuatan kezoliman. Maka perbuatan kezoliman di sini akan kita bahas dalam tafsirnya adalah kesyirikan ya. Ulaika lahumul amnu, bagi mereka keamanan, aman di dunia di akhirat. Itulah yang disebut dengan al-amnut tam, keamanan yang sempurna. Tapi kalau keamanan di dunia aja itu tidak sempurna. Ya, lebih baik di dunia tidak aman tapi di akhirat aman. Seperti saudara kita yang diuji oleh Allah ya, dengan penderitaan di dunia, seperti saudara kita di Palestina itu kan. Itu kan mereka tidak mendapatkan al-amnut tam, keamanan yang sempurna. Tapi memang yang sempurna itu Pak aman di dunia dan di akhirat. Hasanah fi dunia wa hasanah fil akhirah. Itu yang kita doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Kemudian beliau bawakan tafsir ayat ini dari hadis Nabi riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. An Abdullah bin Mas'udin, dari Abdullah bin Mas'ud qala, dia telah berkata, lamma nazalat hadil ayatu, tatkala turun ayat ini Pak, syaqqa dzalika 'alal muslimin, maka ayat ini menjadi berat atas kaum muslimin, para sahabat waktu itu. Kemudian mereka para sahabat itu berkata, wa qalu ayyuna lam yazlimu nafsahu, siapa di antara kami yang tidak menzolimi dirinya? Tidak ada. Ini menunjukkan sahabat itu tidak sok suci orangnya. Mereka merasa banyak salah, banyak berbuat zalim. Jadi para sahabat menganggap awalnya ayat ini maksudnya semua kezoliman, dan mereka menganggap ya Allah kami ini banyak zalim ya Allah kan gitu. Jadi nggak ada yang bisa mengamalkan ayat ini kan seperti itu. Maka Nabi meluruskan, faqala Rasulullah SAW, lantas Rasulullah SAW bersabda, laisa dzalika, makna dari ayat itu bukan seperti itu. Innama huwa syirku, yang dimaksud dengan kezoliman dalam ayat itu adalah syirik, kata Rasul. Alam tasma'u, tidakkah kalian mendengar qaula Luqmana, ucapan Luqman libnihi, kepada anaknya, tatkala Luqman memberikan nasihat kepada anaknya, ya bunayya, kata Luqman, wahai anakku sayang, la tusyrik billah, jangan engkau berbuat syirik kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik itu adalah kezoliman yang paling zalim, kezoliman yang paling besar kan gitu. Nah, di sini muttafaqun alaih. Artinya yang dimaksud dengan bizulmin dalam surah Al-An'am ini adalah asyirk, adalah kesyirikan, karena ditafsirkan dalam surah Luqman ayat 13 itu. Jadi yang dimaksud dengan kezoliman dari ayat tadi adalah kesyirikan. Jadi Allah mengatakan dari ayat tadi, dan orang-orang yang beriman, kata Allah. Ini syaratnya Pak ya. Syarat yang pertama adalah orang yang beriman. Kemudian yang kedua, la yalbisu imanahum. Sifat dari orang yang beriman itu adalah mereka tidak campur adukkan keimanan mereka dengan kesyirikan. Apa keutamaan orang yang tidak melakukan kesyirikan ini, orang yang beriman yang tidak berbuat syirik ini, atau orang yang beriman yang bertauhid ini? Maka mereka akan mendapatkan keamanan di dunia dan di akhirat. Itulah nanti keamanan yang sempurna.
dan mereka juga mendapatkan hidayah, wahum muhtadun. Sehingga di sini beliau mengatakan, Syekh Muhammad Jamil Zainub berkata, fahadhil ayatu, maka ayat ini tubasyirul mu'mininal muwahhidin, memberikan kabar gembira kepada orang-orang beriman yang bertauhid, alladzina lam yulbisu, bisa juga dibaca alladzina lam yalbisu, yaitu yang mereka tidak mencampur adukkan imanahum, keimanan mereka, bisyirkin, dengan kesyirikan. Jadi ayat ini menunjukkan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan noda-noda kesyirikan. Fabata'adu anhu, dan maka mereka menjauhkan diri dari syirik tersebut. Maka bagi mereka apa? Annalahumul amnat tam, sesungguhnya bagi mereka keamanan yang sempurna, min adzabillahi fil akhirah, dari azab Allah di akhirat, wa ulaika humul muhtaduna fid dunya, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk di dunia. Jadi orang yang bertauhid itu Pak, mereka mendapatkan hidayah di dunia ini. Karena tanda orang yang mendapatkan hidayah itu tidak berbuat syirik. Itu saja Pak. Di mana kita tahu orang itu mendapatkan hidayah? Ketika dia jauh daripada kesyirikan. Di mana kita tahu orang itu jauh dari hidayah? Ketika dia berbuat syirik. Karena orang yang tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan syirik, ulaika lahumul amnu wahum muhtadun, mereka mendapatkan hidayah. Dan ini barometer orang mendapatkan hidayah. Kan banyak orang sekarang, saya dapat hidayah katanya, tapi masih kedukun. Macam mana dapat hidayah apa gitu? Itu bukan hidayah dari Allah, itu hidayah dari syaitan. Ini hadirin yang Allah muliakan. Ya, jadi orang yang akan mendapatkan hidayah atau orang yang mendapatkan hidayah itu Pak, ada orang yang mentauhidkan Allah. Maka tauhid ini adalah hidayah itu sendiri. Kalau kita ingin mendapatkan hidayah di dunia, esakanlah Allah, tauhidkanlah Allah, kan gitu. Iya. Fadhal Bang. Selanjutnya ya. Sallallahu alaihi wasallam. Syu'batan, bukan syu'ah ya, terbalik. Naam. Iya. Yang kedua, keutamaan tauhid itu, kata beliau, qala al-musannif rahimahullah, sanian, yang kedua, beliau langsung bawa dalil ya. Keutamaan tauhid yang kedua adalah berdasarkan sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wasittuna syu'batan, keimanan itu ada 60 lebih. Bid'un dalam bahasa Arabnya itu Pak 3 sampai 9 kurang 10. Maka bisa diartikan 63 sampai 69 itu bid'un. Syu'batan artinya cabang. Keimanan itu ada 63 lebih cabang. Fa'afdaluha, yang paling utama dari keimanan tersebut, qaulu la ilaha illallah, adalah ucapan, keyakinan, pengetahuan, pengamalan. Ini tidak hanya ucapan la ilallah itu Pak ya. Karena la ilallah itu adalah yang diucapkan, yang diketahui maknanya, ya, yang diyakini, ya kan. Artinya la ilallah yang betul-betul kita pelajari makna, syarat dan rukun serta pembatal-pembatalnya. Jadi yang paling utama dari keimanan itu adalah la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendah, imatatul adza anit thariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Artinya berbuat baik Pak.
berbuat baik kepada sesama manusia itu merupakan bentuk keimanan. Artinya dalam Islam itu Pak, iman itu mencakup perbuatan kita. Amal soleh kita ini iman kita, senyum kepada orang itu iman. Karena saya pernah ditanya, Ustadz katanya, dalam hadis itu Ustadz ya dikatakan 63 lebih. Cuman yang disebutkan oleh Nabi yang paling tinggi la ilallah, yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Kalau yang nomor 2, 3-nya itu apa aja? Dalam prinsipnya ketika kita memahami dalil itu Pak, kalau dalilnya itu sifatnya umum ya, maka kita pahami secara umum. Kecuali memang ada dalil yang merincinya. Tapi ini sependek pengetahuan saya, yang saya ketahui dan yang saya pelajari, memang Nabi tidak menyebutkan satu persatunya. Nabi hanya menyebutkan secara umum. Secara umumnya ada 63. Apa rinciannya? Nabi tidak menyebutkan satu-satu. Yang hanya disebutkan oleh Nabi yang paling tinggi yaitu la ilallah, yang paling rendah yaitu menghilangkan gangguan dari jalan, dan dikiaskan dengan itu semua. Seperti juga kita menghilangkan gangguan di masjid, misalkan di masjid ada tai cicak ya, termasuk keimanan kita buang, kita sapu tai cicak itu tentu karena Allah. Maka jangan kita perhitungan di masjid. Kan banyak sekarang, bukan banyak, di antara kaum muslimin banyak perhitungan Pak ya. Ya kayak dia merasa rugi ya untuk berkhidmat di masjid. Banyak ada di antara, enggak banyak, ada di antara manusia itu Pak, dia merasa masjid yang butuh dia, padahal enggak Pak ya. Dia yang butuh masjid ya. Dengan dia berkhidmat di masjid ya, dia yang akan mendapatkan kebaikannya. Maka untuk itu kita ikhlaskan niat kita di masjid ini. Ya kita memakmurkan masjid itu ya adalah untuk mencari pahala, bukan ya untuk manusia, namun karena Allah. Nah, itu yang penting, niat itu yang penting selalu kita perbaharui. Karena sesuatu yang kena Allah itu Pak, dia tidak akan tersanjung ketika dipuji dan tidak tumbang ketika dicaci. Tapi kalau ikhlas kita lemah, dikit aja kita diuji dengan teman kita, langsung kita nggak mau lagi ke masjid itu. Ya kan? Itu dipertanyakan keikhlasan kita. Kita ini memakmurkan masjid itu karena orang atau tetapi tidak nyaman Ustaz ya. Ya selama kita tidak diusir orang itu ya pergi aja kita ke masjid itu ya. Karena kita mengharapkan ridho Allah, kecuali kita mau diusir ya kan. Kan ada juga orang yang ngusir kita di masjid ya kan. Maka kita makmurkanlah masjid itu. Ya kan? Karena mengharapkan ridho Allah. Iya. Ini hadirin yang Allah muliakan. Nah, ya. Karena memang kita butuh Pak dengan amal soleh yang akan mengalir pahalanya ketika kita mati ya kan. Di antaranya adalah ketika kita memamurkan masjid ya, kita punya sumbangsi di masjid itu apa misalkan. Kita menjadi tukang sapu, ini luar biasa Pak. Ya selama masjid itu dipakai dan ada jasa kita nyapu di situ, kita dapat juga pahala ya jariahnya. Iya. Selama masjid itu di atas sunnah. Bukan bid'ah. Kalau bid'ah nauzubillah jangan Pak ya. Karena bid'ah itu kan dosa. Iyyakum wal muhdatsatil umur kata Rasul. Jauhilah oleh kalian perkara-perkara baru. Ya kan, jangan pernah diadakan di masjid itu bid'ah maulid Nabi ya kan, apalagi Pak. Musik pernah di Padang Pak, maksiat di masjid, betul. Di bulan Ramadan itu. Habis surat tarawih pula kan kita masih habis surat tarawih ya bisa kita nak duduk dulu ya kan. Rupanya ada acara apa kita kan nggak tahu waktu itu kan. Itu waktu saya kuliah Pak di Padang itu. Maju penampilan seni katanya. Oh rupa pakai gitar listrik di masjid Pak. Ya Allah, langsung saya dengan nampakkan wajah marah ngapu masjid ya kan, langsung saya kabur ya, karena saya waktu itu lagi semangat juga. Iya kan, waktu muda juga. Ya Allah, ngapu nih masjid ya. Saya tidak tahu waktu itu acara apa gitu kan. Habis sholat tarawih Pak, saya dengar ya Allah, gini Pak di masjid. Itu lagi ngetren ketika itu. Iya, oh itu lagi legit gitu. Kita kan baru-baru ngaji juga waktu itu kan, udah tahu musik itu tidak ada boleh, marah betul waktu itu, memang harus marah Pak ya. Semuanya Allah, ya kan, itu banyak Pak di masjid-masjid umum seperti itu. Bahkan lagu-lagu qasidah Pak, padahal itu lagu cinta di Arab itu. Katanya itu lagu religi, bukan religi, lagu Maghadir. Pernah Pak dengar ya? Oh, diputar itu. Itulah lagu dandutnya Mesir itu, lagu cinta ya. Iya.
Itu yang diputar di karaokean di Mesir itu lagu itu. Tiba kita di Indonesia kalau karena ada Arab-Arabnya banyak, dipakai di musik kita itu tidak ada, ya kan? Itu maksiat. Nah, tapi kalau di situ diamalkan sunnah di musik itu Pak, ya mari kita sama-sama memakmurkannya kan gitu. Nah ini hadirin yang Allah muliakan. Rugi kita kalau kita tidak turut ya ikut dalam memakmurkan masjid sunnah itu. Rugi kita Pak ya, karena kita butuh pahala yang akan membantu kita dengan izin Allah ketika kita telah wafat. Itu yang kita harapkan. Bukan sanjungan orang, karena ada sebagian teman kita kalau disajung semangat dia kan, tapi kalau diuji sedikit langsung ya. Itu semuanya kita diuji. Terkadang kita diuji dengan apapun, dengan istri, kadang diuji dengan teman, dengan saudara sendiri diuji kita Pak. Memang ada saudara kita yang keras ya kan. Saya punya teman Pak, saudara gitu ya. Sampai sekarang dia nggak menerima sunnah ini ya. Tapi kita yang penting kita sampaikan baik-baik ya kan. Iya. Tapi dia keras ya udah. Ya kita tetap jangan kita marah pula sama dia, enggak kita tegur, enggak, tetap kita tegur juga, kita tetap tampakkan akhlak yang mulia. Nah ini hadirin, karena barangkali dia tidak tahu ya kan, ya, dia belum dapat hidayah. Jangan kita keras sama dia, kita ambil hatinya. Karena kalau kita semakin keras Pak, dia semakin jauh dia. Iya. Ini hadirin yang Allah muliakan. Kapan perlu kalau kita punya uang Pak, kalau orang yang belum kena sunnah yang anti itu kita kasih duit dia. Kita kasih hadiah. Insyaallah Pak, itu trik juga itu. Karena Nabi pernah mengamalkan dengan orang Badui ya. Dikasih hadiah sama Nabi, dikasih duit. Tadinya Badui yang kasar ya, tapi dengan melihat akhlak Nabi yang Masya Allah ya, luluh juga hatinya. Oh ini mantap juga nih Islamnya itu. Nah, tapi jangan kita Pak, kita sudah dilihatnya aneh ya kan, tapi akhlak kita pun ya tidak bagus. Ini membuat orang lari Pak dari sunnah ini. Iya. Akhlak muamalah kita bobrok misalnya. Iya. Iya, jangankan orang yang belum kena sunnah, yang kena sunnah aja nengok kita, itu jangan ya. Iya. Karena akhlak itu penting juga ya. Iya, karena segala sesuatu yang dihiasi dengan akhlak yang mulia Pak akan enak gitu ya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena saya punya teman Pak, dia Masya Allah Pak, dia sudah kenal sunnah Pak, tapi dia supel orangnya. Orang umum itu ya dia suka senyum, orang umum itu disapanya ya, jadi mantap juga ajaran Bapak itu kayaknya. Bapak itu baik katanya. Pak, Bapak ikut pengajian apa? Ini orang umum nih Pak. Oh saya mengajinya di Ubay katanya. Oh saya pingin lah Pak, dia nengok dengan akhlak kita tadi di masyarakat itu Pak. Tapi kalau akhlak kita buruk Pak, Bapak itu apalah pengajiannya, nengok orang kayak nengok hantu kayak gitu ya. Udahlah malas nengok pengajian itu Pak. Akhirnya orang umum kan nengok di situ. Maka kita penting untuk menampilkan akhlak yang mulia. Boleh jadi kita menjadi asbab hidayah dengan akhlak itu. Nah ini hadirin yang Allah muliakan. Syekh bin Baz seperti itu. Kalau ada kisah Syekh bin Baz dengan ulama ya Quran, tapi bermadhab Asy'ari, orang Mesir itu. Akhirnya dia dapat hidayah sunnah dalam doktrin dari Syekh-syekhnya ketika di Mesir. Kamu kan mau mengajar di Saudi, hati-hati Wahabi, orangnya keras itu, dikit-dikit bid'ah itu. Tapi ndaklah katanya Syekh bin Baz baik. Pas saya mengajar di UIM itu, kata beliau kan, dia ini pakar Al-Quran memang beliau ini orang Mesir, disambutnya ya kan, dia tidak pernah nyala-nyalin saya gitu, dia bagus akhlaknya Pak. Akhirnya apa benar sebenarnya akidah yang dituduhkan Wahabi itu apa? Saya ingin belajar, dia pelajari, tidak ada yang salah rupanya, mana salah. Akhirnya dia menjadi ulama Salafi beliau, yang tadinya dia hanya dengar aja Wahabi itu gini-gini ya. Akhirnya dipelajari nyon-nyonian, karena mau dia belajar itu Pak, karena nengok akhlak ulama-ulama Salafi ini bagus gitu. Maka akhlak ini penting juga Pak untuk menyebarkan dakwah sunnah ini. Butuh kita akhlak rupanya. Ya ini hadirin. Tapi kalau kita dari awal udah keras ya kan, jadi orang tuh nengok sudah mental ya kan itu. Dan ini sunnah Pak, berakhlak mulia itu sunnah. Bagaimana Nabi pun pernah ditegur ketika cemberut wajah beliau kan, ditegur jangan gitu wajahmu Muhammad ya. Walaupun yang datang itu adalah orang buta ya kan, tapi dia punya perasaan juga.
Ya kan, walaupun tidak nengok wajah beliau, kan yang datang kan buta waktu itu, kan tidak nampak juga Nabi cemberut, ya kan. Nah, tapi tetap ditegur oleh Allah, karena orang cemberut itu pun lain nada ngomongnya, walaupun fisiknya tidak nampak orang buta kan. Ya barangkali Pak Nabi cemberut itu karena Nabi tahu juga kan buta juga gitu kan, tapi Allah maha tahu kan gitu, langsung ditegur oleh Allah kan gitu. Bersikaplah dengan baik walaupun yang datang itu bukan siapa-siapa, karena sebagian panitia kajian ada juga Pak yang datang itu ya donatur masya Allah ala nahi gitu ya, wah ini, tapi yang datang itu nggak ditegur ya, orang yang kerja serabutan tapi nak pengajian juga nggak ditegur anak katanya, nggak dibasahkan saya untuk makan gitu. Iya nggak ditawarin ajak makan ya, padahal yang diajak yang berduit-duit aja, itu saya kurang cocok juga itu Pak ya, karena tidak mencerminkan dakwahnya Nabi kan, yang hanya berfokus kepada orang kaya. Padahal dakwah Nabi itu Pak universal ya, tidak memandang status, baik kaya diajak juga, yang miskin juga dirangkul, semuanya sama di hadapan Allah. Yang membedakan nanti hanyalah derajat ketakwaannya, siapa yang paling bertakwa di antara hamba Allah itu. Karena Allah tidak melihat kaya miskinnya orang, gagah ganteng jeleknya ya, tinggi pendeknya, iya hitam putihnya. Bilal ya hitam legam beliau juga, yang putih gigi beliau aja, tapi masya Allah beliau sudah ya didengar oleh Nabi sandalnya di surga, belum meninggal waktu itu Pak. Bahkan Nabi bertanya, apa amalan engkau nih wahai Bilal, kata Nabi ya, bahwasanya saya telah diperlihatkan oleh Allah ya suatu mukjizat untukku. Allah perlihatkan ya dan diperdengarkan kepadaku bunyi sandalmu di surga. Itu Bilal Pak, padahal orangnya tidak ada ganteng-ganteng gitu ya secara fisik manusiawi, orang Afrika beliau, orang Ethiopia yang dulu Habasyah kan. Ini hadirin yang Allah muliakan. Jadi Allah tidak pernah memandang fisik manusia Pak, memandang bentuk rupanya, tapi yang dipandang adalah hati dan ketakwaan seseorang itu. Maka untuk itu ya, kita belajar agama ini bagaimana kita menjadi orang yang selalu bertakwa kepada Allah, itu yang kita harapkan ya. Barangkali Bapak yang lebih bertakwa daripada saya yang menyampaikannya, namun saya minta doa dari Bapak semuanya, mudah-mudahan Allah juga memilih saya menjadi orang yang bertakwa juga, sama kayak Bapak-bapak yang hadir ini. Iya, karena kita ini Pak banyak dosa gitu ya, nggak boleh kita merasa kita yang paling hebat, yang paling suci, enggak. Karena Allah sendiri dalam hadis qudsi yang mengatakan, ya bena Adam, innakum tukhti'una bil-laili wan nahar, wahai anak Adam, sesungguhnya kalian itu banyak dosa siang malam gitu, maka mohonlah ampunan. Makanya kita selalu mohon ampun kepada Allah. Jangankan kita, Nabi Muhammad aja yang tidak berdosa, walaupun beliau salah langsung disucikan oleh Allah, diampuni langsung dan dijaga, itu maksum itu. Namun beliau ternyata setiap hari Pak 100 kali bertobat dan beristighfar kepada Allah, sehingga dimasukkan oleh ulama ke dalam zikir pagi petang itu kan taubat, istighfar. Nah, jadi maka untuk itu kita banyak Pak beristighfar ya di zaman-zaman fitnah ini, atau di zaman yang banyak musibah, ada apa namanya kemarin ada gempa bumi, yang kita doakan nih saudara kita yang terkena bencana itu. Kalau kita nggak mampu nyumbang harta Pak, minimal doa. Nah, salah satu solusinya Pak itu adalah istighfar. Karena kalau kita banyak beristighfar Pak, Allah turunkan hujan. Kalau tadinya kekeringan, itu kan ada dalam surah An-Nuh itu ya. Atau yang tidak punya anak atau belum Allah beri anak gitu ya, istighfar juga. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Iya. Nah, itu ada dalam surah, dalam Al-Quran ya, dalam surah Nuh itu ya. Fal qultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku katakan kepada mereka, kata Nabi Nuh ya, istaghfiru rabbakum, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun kan. Kalau kita beristighfar apa faedahnya ini? Yursilis sama alaikum midrara. Ini saya Allah akan menurunkan hujan dari langit secara beruntun gitu ya, kalau kekeringan awalnya. Iya.
hujan yang lebat midror. Wa yumdidukum bi amwali wa banin, dan Allah akan memperbanyak harta dan anak-anakmu ya. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, dan Allah juga akan menjadikan bagi kita kebun-kebun ya, dan mengadakan anhar ya, anhara, sungai-sungai. Ini faedah istighfar. Maka di antara adab ya dalam menghadapi banyak bencana sekarang Pak, perbanyak istighfar. Nah, ini untuk saya juga Pak ya. Mungkin barangkali ya kita semua lalai istighfar ya. Sehari itu mungkin tidak ada istighfarnya, pas sholat aja lah gitu ya. Ketika baca zikir Rabbir firli itu kan. Itu kan istighfar mungkin kurang itu. Tambah yang sunnah, tambah yang di luar sholat seperti istighfar zikir pagi petang itu Pak. Iya, ini memang harus kita lakukan di masa-masa yang penuh fitnah ini. Dengan begitu kita berharap Allah akan menyelamatkan kita Pak dari berbagai macam fitnah dunia dan akhirat dia. Amin ya rabbal alamin. Barangkali Pak karena mengingat waktu Pak ya. Ya kita cukupkan dahulu karena sudah sampai hampir jam 8 ya. Kita cukupkan dahulu sampai di sini pembahasan kita di malam hari ini. Semua yang benar itu tentu datang dari Allah semata. Yang khilaf, salah dan keliru serta lupa ini dari kami pribadi dan dari syaitan yang terkutuk. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.